Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Meet Nurito with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar IPA dan akan mereview tentang alat gerak dan sistem pernapasan pada manusia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bagian-bagian kerangka manusia. Yang pertama ada rangka kepala. Di rangka kepala itu terdapat bagian-bagian berikut, bisa diperhatikan. Di atas ini ada tulang ubun-ubun, di bagian depan ada tulang dahi, tulang hidung, tulang sekat hidung. Tulang sekat hidung itu berarti dia ada di antara hidung dan bagian kumis ini. Lalu ada tulang mata, di bagian mata, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Nah, di rangka kepala itu meliputi tengkorak wajah dan tengkorak pelindung otak. Untuk tengkorak wajah itu tadi yang ada di bagian depan sini, dan tengkorak pelindung otak berarti dia ada di atas, di bagian kepala atas ini, dari tulang kepala belakang sampai ke depan. Rangka kepala berfungsi melindungi organ penting seperti otak. Selanjutnya ada rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, ya ini dari tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang panggul serta tulang bahu. Rangka badan berfungsi melindungi organ-organ tubuh seperti jantung, hati, dan paru-paru. Nah ini tuh merupakan tulang belakangnya ya. Ini bagian tulang belakang. Di bagian tulang belakang itu ada tulang leher 7 ruas, ada tulang punggung 12 ruas, ada tulang pinggang 12 ruas, ada tulang sakrum, tulang ekor, ini tulang ekor yang ada di bawah, dan tulang kelangka. Nah ini 7 ruas, 12 ruas, itu dia dilihat dari bagian-bagian ini, ruas-ruasnya, ruas-ruas tulangnya. Ini bagian tulang belakang. Nah untuk bagian rangka badan ada ya, ditunjukkan seperti pada gambar. Ini adalah tulang dada dan tulang rusuk. Kalau tadi tulang belakang, kalau sekarang tulang dada dan tulang rusuk. Ya, ada kepala tulang dada. Nih ada di sini kepala tulang dada. Terus ada badan tulang dada. Badannya berarti di sini laju pedang, tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang ini berarti dia tidak bersatu. Kalau di sini ada tulang rusuk palsu, tulang rusuk sejati, dia bentuknya melengkung gitu. Kalau tulang rusuk melayang, dia nggak ada sambungannya, jadi seperti melayang. Lanjut, masih rangka badan. Di sini ada rangka tulang panggul dan rangka tulang bahu. Untuk tulang panggul ada tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Ya, tulang duduk ini ada di bagian belakang, tulang kemaluan ini di bagian depan. Di bagian pinggir-pinggirnya ada tulang usus. Dan untuk tulang bahu, di bagian leher, ini bagian dekat leher dan dada, dia ada tulang selangka, lalu ada tulang lengan dan tulang belikat. Tulang belikat ini dia ada di bagian belakang, yang di pundak bagian belakang. Ini tulang belikat yang bentuknya gepeng kayak gini. Selanjutnya ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu terbagi menjadi 2. Ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Untuk anggota gerak atas berarti dia adalah tangan. Dari bahu ke jari-jari tangan ya. Tadi kalau tulang bahu dia udah dijelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada tulang lengan atas, ada tulang pengumpil. Kalau tulang pengumpil itu dia hubungannya sama
ibu jari dan telunjuk. Kalau tulang hasta dia dengan sisanya tulang jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Lalu ada tulang pergelangan tangan dan tulang jari tangan. Dan untuk anggota gerak bawah itu berarti dia adalah tulang-tulang di kaki. Ada tulang paha, tulang tempurung lutut, ada tulang betis, ada tulang kering, ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya ada jenis-jenis sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru itu persendian yang bergerak ke segala arah. Contohnya hubungan antara tulang panggul dan tulang paha. Lalu sendi engsel. Sendi engsel itu persendian yang bergerak ke satu arah. Contohnya persendian pada siku. Jadi kalau di siku cuma bisa satu arah, ke atas atau lurus, dia tidak bisa ke belakang. Lanjut sendi pelana, persendian yang bergerak ke dua arah. Contohnya hubungan antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Lalu sendi putar adalah persendian yang bergerak memutar. Contohnya hubungan antara tulang tengkorak dengan tulang atlas. Lalu sendi geser adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contohnya persendian pada ruas tulang belakang. Selanjutnya jenis gangguan penyakit pada tulang. Yang pertama fisura. Fisura itu keadaan tulang yang retak disebabkan benturan dengan benda keras. Fraktura, patah tulang. Rakitis, penyakit tulang akibat kekurangan vitamin D. Osteoporosis, penurunan massa tulang atau tulang rapuh. Nekrosis, kerusakan periosteum yang berfungsi menumbuhkan tulang. Lalu selanjutnya ada kifosis. Kifosis itu tulang membengkok ke belakang nih. Kifosis itu yang ditunjuk dengan huruf C di sini. Kifosis ke belakang. Lordosis membengkok ke depan. Lalu skoliosis membengkok ke arah kanan atau ke arah kiri. Ya, bisa diperhatikan di sini perbedaannya ya di gambar. Yang pertama ini skoliosis, lordosis dia ke depan, kifosis ke belakang. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada manusia. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Nah, pada gambar di samping merupakan saluran pernapasan pada manusia. Jadi mulai dari lubang hidung, ada faring, ya bisa dilihat panahnya, lalu laring, ada trakea, trakeanya ada di sini, lalu alveolus, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru. Jadi alveolus, bronkus, bronchiolus itu ada di dalam paru-paru. Paru-paru itu yang ini nih yang besarnya. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat 3 bagian ini, alveolus, bronkus, dan bronchiolus. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang fungsi-fungsi dari bagian saluran pernapasan ini. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung itu tempat keluar masuknya udara pernapasan. Udara akan masuk rongga hidung, lalu disaring oleh rambut hidung. Nah, di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang berfungsi menyesuaikan suhu dan kelembaban udara yang masuk. Lalu yang kedua ada rongga tekak atau faring. Udara dari rongga hidung mengalir menuju rongga tekak atau faring tadi. Faring merupakan rongga pertigaan antara tenggorokan, kerongkongan, dan saluran rongga hidung. Faring bekerja sama dengan epiglotis untuk mengatur jalannya udara masuk ke paru-paru dan dari paru-paru. Selanjutnya ada laring. Nah, dari faring tadi udara masuk ke laring. Jadi dari rongga hidung, faring, terus ke laring. Nah, di dalam laring terdapat selaput udara yang berfungsi mengeluarkan suara.
keras lemahnya suara ditentukan oleh aliran udara yang melewati selaput udara. Selanjutnya ada batang tenggorokan. Nah, udara dari rongga hidung selanjutnya turun ke batang tenggorokan. Di dalam batang tenggorokan terdapat rambut-rambut getar yang berfungsi untuk menyaring dan mengeluarkan kotoran yang masuk bersama dengan udara pernapasan tadi. Lalu ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari batang tenggorokan. Bronkus itu ada dua. Ada bronkus kanan, dia itu menuju ke paru-paru kanan, dan bronkus kiri menuju ke paru-paru kiri. Tadi kan paru-paru ada dua bagian. Ada bagian kanan, ada bagian kiri. Nah, bronkus ini jalan menuju ke paru-paru. Jadi kalau bronkus kanan dia menuju paru-paru kanan, kalau bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Nah, ini fungsinya mengalirkan udara dari batang tenggorokan masuk ke paru-paru. Nah, selanjutnya ada paru-paru. Dalam paru-paru, bronkiolus memiliki banyak percabangan. Setiap ujung percabangan membentuk kantong tipis disebut alveolus. Pada alveolus terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu karbon dioksida dari paru-paru menuju tenggorokan lalu lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi untuk pertukaran udaranya terjadinya adalah di alveolus. Jadi yang tadi udara masuk lalu dia bertukar itu dari oksigen mengeluarkan karbon dioksida di alveolus. Selanjutnya ada gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada asma. Asma itu penyempitan saluran pernapasan yang mengakibatkan kesulitan bernapas. Yang kedua ada influenza atau flu disebabkan oleh virus, gejalanya hidung tersumbat, pilek, dan bersin-bersin. Lalu ada TBC atau tuberkulosis, yaitu peradangan dinding alveolus karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Hal ini mengakibatkan difusi oksigen di alveolus terganggu. Selanjutnya ada polip. Polip itu adalah tumor jinak yang tumbuh di selaput lendir hidung. Pneumonia itu radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri patogen. Bronkitis yaitu peradangan pada selaput lendir bronkus, dan difteri terjadi karena infeksi dari kuman difteri sehingga rongga faring maupun laring tersumbat lendir. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Terima kasih. Kalau masih ada yang bingung atau masih ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Miss Dia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.